لله الذي أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mana Allah pada maghrib yang mulia ini kita masih diberi kesempatan untuk hadir pada tempat yang sangat-sangat mulia ini dalam rangka sama-sama kita bermulia kepada melaksanakan sholat maghrib secara berjamaah. Kemudian Allah masih memilih kita salah seorang yang berada di salah satu taman-taman surga Allah yang ada di dunia, yang insya Allah mudah-mudahan mudah bagi kita berada dalam surga Allah di akhirat nantinya. Selawat dan salam sama-sama kita amalkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para dan sahabat-sahabat mulia sekalian, kepada para tabi'in, tabi'in, ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, sampai kepada ulama-ulama yang mu'tabar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, imam masjid yang kita cintai. Yang mulia dan yang dimuliakan Allah, para guru kami yang istiqomah hadir pada tempat yang sangat-sangat mulia ini. Mungkin hormat kami kepada ketua DKM masjid, ketua yayasan, beserta seluruh jajaran. Istimewa penghormatan kami kepada seluruh para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah pada malam yang mulia ini kita sudah sampai pada pembahasan yang membatalkan tayammum. Dia perlu untuk kita pahami karena insyaallah malam ini kita akan membahas tentang masalah batalnya tayammum. Kalau itu sudah jelas ada mana dan batalnya tayammum nanti akan kita bahas dan insyaallah mudah-mudahan kita bisa memahami. Kemudian untuk sementara waktu sesudah malam ini kita akan liburkan dulu pengajian karena kita menyambut bulan suci Ramadan. Insyaallah nanti kalau Allah izinkan sesudah lebaran kita lanjutkan lagi, akan kita bahas tentang masalah babul haid wal istihadati wal nifas. Masuk pada bab haid, bab istihadah dan bab nifas. Karena yang haid perempuan, yang istihadah banyak juga perempuan, yang nifas perempuan, yang masuk neraka suami. Yang masuk neraka suami. Maka perlu untuk kita pahami supaya kita bisa menyelamatkan diri kita dan keluarga kita daripada api neraka. Insyaallah malam ini kita coba selesaikan dulu pembahasan kita tentang perkara yang membatalkan tayammum. Ini dibahas di dalam kitab Hidayatul Muqtadim di halaman 31 pada pasal yang pertama dan atas. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal bermula ini suatu pasal pada menyatakan tentang perkara yang membatalkan tayammum. Karena beberapa ahad yang lalu kita sedang membahas rukun-rukun tayammum, sunat-sunat tayammum, sudah kita bahas dan insyaallah malam ini sampai kepada pasal yang membatalkannya. Maka adapun bermula yang membatalkan tayammum itu secara ijmali ada 3 perkara. Ijmali ada 3 perkara yang membatalkan tayammum. Beda dengan yang membatalkan wudu. Kalau yang membatalkan wudu itu langsung 5 perkara batal wudu. Cuma yang
membatalkan wudu. Masuk kepada batalnya tayamum. Nah, coba kita lihat. Karena disebut secara ijmali yang membatalkan tayamum itu ada 3 perkara. Yang membatalkan wudu itu langsung dibahas ada 5. Ini yang membatalkan wudu. Tapi yang membatalkan tayamum, secara ijmali ada 3 perkara. Nah, al-awwalu yang pertama yang membatalkan tayamum itu, yang pertama barang yang membatalkan air wudunya, sebagaimana yang telah dibahas pada beberapa saat yang lalu. Nah, berarti di saat disebut yang pertama yang membatalkan wudu batal tayamum, berarti masuk 5 perkara yang membatalkan wudu, batal juga tayamumnya. Salah satu daripada yang membatalkan tayamum atau yang membatalkan wudu bersentuh kulit laki-laki dengan kulit perempuan yang hilang. Nah, ini salah satunya yang hilang. Makna hilang yaitu sah nikah dengannya tanpa berlapis. Adapun perempuan yang tidak sah nikah dengan kita, maka tak batal wudunya walaupun tidak berlapis. Walaupun tidak berlapis. Contoh, yang tidak lagi membatalkan wudu dengan kita, yaitu ibu mertua, ibu sahara. Karena ibu sahara itu tidak boleh kita menikah dengannya, walaupun nanti dengan anaknya tak ada lagi. Tetap ibu sahara itu adalah ibu mertua yang tidak akan pernah batal wudu dengan kita walaupun tak berlapis. Nah, menyangkut dengan anak perempuan yang kecil, jumhur ulama mengatakan anak yang memisah, maka itu tak ada khilaf. Anak yang sudah memisah, anak perempuan yang sudah memisah, bila bersentuh kulit dengan kita, maka itu tak ada khilaf, tetap sudah batal wudu. Kenapa? Karena dia sudah sah sholatnya dan sudah sah wudunya atau sudah sah tayamumnya. Maka itu tidak ada khilafnya. Yang ada khilaf para ulama dengan anak perempuan yang di bawah memisah, umur 5 tahun, umur 4 tahun. Nah, anak-anak yang perempuan itu kalau seandainya dia bersentuh kulit dengan kita, itu ada khilaf para ulama. Sebagian ulama mengatakan tidak batal karena anak tersebut belum takluk, belum sah, ambil wudunya pun belum sah, dia sholatnya pun belum sah. Namun ada pendapat muqabil, itu anak tetap anak hilang namanya, anak sah nikah dengan kita. Jadi kalau anak itu sah nikah dengan kita, maka dikiaskan oleh para ulama, walau dia belum memisah, maka pendapat yang kedua tetap batal wudunya dan batal tayamumnya. Ini pendapat yang kedua yang perlu dipahami. Supaya kenapa? Supaya tidak tidak terjebak kita dengan dirinya. Apalagi anak-anak kita, dia dengan bangganya, datang Pak Imam, datang Ustaz, dia dengan bangganya berebutan untuk salam dengan Ustaznya, berebutan salam dengan imamnya, berebutan salamnya tanpa kita menyadari, kita menyalami dengan anak-anak yang perempuan yang anak tersebut hilang dengan dia. Walau dia belum memindah, maka kalau dia belum memindah berarti ini masuk dalam bab khilaf para ulama. Tapi kalau yang sudah memindah umur 7 tahun, sudah sah ambil wudunya, sudah sah kalau dia sholatnya, maka itu tak ada khilaf. Langsung batal wudu kita, batal wudu dia dan batal wudu kita. Ini yang harus kita perhatikan. Karena kenapa? Karena anak-anak dengan bangganya dia salam dengan ustaznya, cium dengan ustaznya. Tapi kita sebagai ustaz tak paham itu, atau kita tidak ingin, hati-hati, nanti kita jadi imam. Sementara wudu kita bisa jadi sudah khilaf para ulama. Itu yang harus hati-hati kita. Makanya selama ini tentu juga mohon maaf, kadang-kadang anak-anak kita yang buru-buru berebutan ingin salam. Kalau anak laki-laki tentu mau, tapi karena anak perempuan kadang-kadang tentu mau pegang
pulang di kepalanya karena ada makenanya. Ya, ini berbau karena ada pertanyaan itu apa utama salam dengan anak-anak. Ya anak laki-laki itu karena kenapa tunggu pelihara khilaf para ulama, jangan sampai nanti kita sudah salam dengan mereka bakal wudu kita yang jadi imam. Tidak sah sholat jamaah gara-gara tidak sah sholat kita karena kita memelihara khilafnya para ulama. Maka ini hati-hati supaya kenapa? Supaya kita tidak tersandung kita dengan pendapat khilaf para ulama walau itu pendapatnya pendapat dhaif. Ini yang perlu untuk diperhatikan baik-baik supaya kita selamat. Jadi yang membatalkan wudu yang pertama itu juga membatalkan tayamum. Jadi ada 5 yang membatalkan wudu, maka batal juga tayamumnya. Ini yang pertama yang mesti untuk kita pahaminya. Kemudian wasani yang kedua, batalnya tayamum itu, yang kedua pada tempat tersebut, zahirnya, yang kedua ini. Yang kedua, batalnya tayamum itu yaitu dengan sebab murtadnya. Zahir, kalam murtadnya. Jadi murtad itu ada murtad bil qauli, ada murtad bil fi'li. Ini ada murtad ada 3, ya. Cuma yang disebut di sini murtadnya murtad zahir, murtad bil qauli atau murtad bil fi'li. Nah, sementara tidak dibahas pada wudu menyangkut dengan murtad. Dia sudah ambil wudu, sesudah dia ambil wudunya tiba-tiba dia murtad. Kemudian sesudah dia murtad, dia sadari ucapan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, maka dengan sebab dia ambil wudu tadi dia ada murtadnya, namun dia langsung balik lagi kepada Islamnya, maka bagi dia wudunya tidak masuk dalam kategori batal. Tapi kalau tayamumnya diselangi dengan murtadnya pada tempat itu, naudzubillah, maka itu langsung batal tayamumnya. Karena tayamum itu bukan untuk merafahkan hadas. Tayamum itu untuk istibahahnya sholat. Kalau sudah diselangi oleh murtadnya, maka gugurlah tayamumnya. Sudah dia tayamum, wudunya baru dia masuk, tiba-tiba dia murtad bil qauli dengan lisannya, kecoplosan atau dia ngomong contohnya dia ngomong misalnya, ngapain ini kita sholat terus ini? Allah tak pernah kasih hujan kepada kita ini hingga kita ini wudunya air nggak ada sampai kita harus tepuk karena apa-apaan. Ini termasuk bil qauli. Itu adalah merupakan perkataan yang membawa dia kepada murtad, ingkar itu. Atau banyak perkataan-perkataan yang lain yang menyebabkan sampai dia urut daripada Islam. Contoh, seperti kita mengucapkan selamat, mengucapkan selamat, kan? Seperti selamatnya Natal. Mengucapkan selamat itu hati-hati juga ya. Karena dengan ucapan itu berikrar namanya. Berikrar kita bahwa hati-hati itu. Maka hati-hati bisa jadi kita termasuk dalam murtad. Alhamdulillah. Semoga Allah jaga kita semuanya karena perkara murtad bil qauli. Ada murtad bil fi'li dengan perbuatan. Kalau murtad perbuatan bagaimana? Kita masuk ke tempat rumah ibadah mereka, mengerjakan seperti mereka kerjakan. Itu namanya tasyabbuh. Man syabbaha syai'un bahwa syai'un, yang menyerupai dengan perbuatan orang di luar daripada kita, maka kita ikut-ikutan, maka kita ada dalam golongan itu. Itu bil fi'li namanya. Makanya di sini yang
antara dia dengan Allah. Nah, sementara ini kita sedang bahas ilmu fikih, ilmu syariat, bukan sedang kita bahas ilmu tasawuf. Kalau ilmu tasawuf masuk bab hatinya, tapi kalau ilmu fikihnya tak masuk bab hati, masuk bab zahir. Nah, jadi nahnu nahkumu bil zahir. Zahir kalamnya, zahir perbuatannya. Maka apabila mengarah kepada murtadi, maka batallah tayammumnya. Yang kedua. Kemudian wasalisu yang ketiga. Asbab batalnya tayammum tersebut dengan sebab melihat air dahulu daripada masuk ke dalamnya sholat. Dahulu masuknya dia ke dalam sholat. Nah, ini misalnya contoh. Karena tayammumnya tidak boleh kita tayammum untuk sholat fardu bila belum masuk waktu. Kan sudah kita bahas di belakang. Nah, untuk tayammum sunnah itu bisa, tidak ada masalah. Contoh misalnya kita tayammum untuk sholat sunnah, kita tayammum untuk mengerjakan perkara-perkara yang sunnah, atau kita tayammum untuk mengerjakan qada sholat. Nah, itu bisa, tidak ada masalah. Tapi dengan tayammum tersebut kita mau sholat isya, bisa nggak? Nggak bisa. Ini misalnya kita tayammum ini, kan belum masuk waktu isyanya. Nanti masuk waktu isya, tayammum yang tadi nggak boleh bawa, harus tayammum balik. Kenapa? Karena tayammumnya mesti masuk waktu baru tayammum. Nah, ternyata sesudah kita tayammum, kita belum sholatnya, belum kita sholat, sudah kita tayammum, ternyata hujan, atau tiba-tiba ada air. Sudah kita tayammum, mau kita sholat, tiba-tiba lori tangki air datang, mau disumbangkan untuk masjid satu tangki airnya. Maka itu satu masjid yang sudah tayammum tadi, nggak bisa sholat. Mungkin dulu. Kenapa? Karena sudah hadirnya atau sudah zahirnya air, maka batallah tayammumnya. Karena waktunya dahulu daripada masuk ke dalam sholatnya. Dan jika pecik waktu sekalipun, pecik waktu, mana pecik waktu ini sudah kita tayammum mau sholat, tiba-tiba kita bisa sholat, waktunya tinggal sedikit ya, yang seharusnya kita harus buru-buru ini sholat, tapi ternyata dengan sebab ada air, walaupun waktunya pecik singkat, mana pecik singkat waktunya, tetap tayammum kita total. Ambil dulu baru boleh untuk sholatnya. Sampai dibahas walau pecik waktunya sekalipun. Dan lagi total juga tayammumnya karena sakit yang akan sembuh. Sakitnya tiba-tiba sembuh. Kan ada orang yang tayammum gara-gara sakit, nggak boleh kena air. Nggak boleh kena air. Tiba-tiba sudah boleh kena airnya. Maka dengan sebab dia sudah boleh kena air, berarti sudah sembuh. Kalau sudah sembuh, maka tidak boleh lagi untuk tayammumnya, batal tayammum. Kalaupun dia sudah tayammum sekalipun, tiba-tiba sembuh daripada sakitnya itu, maka tidak bisa dilanjutkan dengan tayammum untuk sholat. Jadi tayammumnya sudah batal gara-gara sakitnya itu sembuh. Ya. Dan itu semuanya pasti di luarnya sholat, belum dia sholat. Ini tiba-tiba sudah tayammum mau sholat, tiba-tiba ada yang tadi hadir manik yang tadi, maknanya belum dia sholat. Sesudah dia tayammum belum masuk kepada sholat, karena dahulu daripada sholatnya, mana dahulu belum masuk ke dalam sholatnya, maka langsung sholatnya itu jangan dilanjutkan dengan tayammum tadi. Kenapa? Karena tayammumnya sudah batal, karena kita belum mulai dalam sholatnya. Adapun jika sembuh
hukum mendapatkan air di dalam sholat. Jadi kita sama-sama tayamum untuk kita sholat. Tiba-tiba baru 2 rakaat kita sedang sholat, tiba-tiba hujan lebat. Apakah sholat kita ini batal semuanya karena sudah hadirnya air? Enggak, lanjut aja, enggak apa-apa. Lanjut aja dengan tayamum yang tadi, lanjut. Tapi kalau belum takbir, ini kebetulan ada yang lambat datang begini. Yang lambat datangnya belum dia takbir, tiba-tiba sudah hujan. Maka bagi dia tidak boleh dengan tayamum, dia harus menunggu. Tapi orang yang sedang di dalam sholatnya, jangan dirusak sholatnya. Dan sholatnya tidak batal, lanjutkan aja sampai selesai. Yang batalnya dahulu daripada sholatnya, dahulu daripada takbirnya. Sudah tayamum belum takbir, hadir air. Hadirnya bermacam-macam, dengan sebab dihantar orang, dengan sebab Allah yang mengirimkannya, yaitu menurunkan hujan. Atau ini adanya air belum kita takbir, walau dengan diberi sekali. Ternyata kita sudah tayamum, nggak ada air nih. Tiba-tiba sesudah kita tayamum mau sholat kita, tiba-tiba ada orang datang bawa air 1 jerigen. Kamu ini ada air 1 jerigennya, tapi saya jual ya. Saya jual. Maka dengan tayamum tadi nggak boleh lagi sholat. Maka ini wajib beli air ini jika dia tadi. Jika dia mampu untuk membeli airnya. Tapi kalau dia nggak mampu, ini yang ada satu pembahasan para ulama. Kalau seandainya dia tidak gani, tidak kaya, tidak mampu membelinya, maka dimaafkan. Karena bagi dia yang tak mampu belinya, kalau aku beli air ini, ada beli sendiri, maka bagi dia dimaafkan. Nah, walau sebahagian para ulama mengatakan pendapat yang lemah tapi tetap baginya itu wajib beli airnya. Pendapat yang pertama kalau seandainya lemah dia, bukan dia tadi, bukan dia orang kaya yang mampu membeli air itu. Jadi biar dibeli oleh orang kaya. Orang kaya tidak boleh. Orang kaya tidak boleh dia dia mengerjakan sholatnya dengan tayamum tadi. Jadi air yang dihantarkan oleh orang yang dijualnya, maka itu disebut hadirnya air. Begitu ya, batalnya. Nah, kemudian juga dilanjutkan dengan batalnya, batalnya tayamum itu, lepas daripada tegah, lepas daripada tegah, binatang yang buas, lepas. Ini misalnya kita ambil airnya ke sungai, berwudunya ke sungai misalnya. Umumnya kita ambil wudu ke sungai atau ambil wudu ke tempat tersebut. Nah, ternyata di saat kita berangkat ke sana ada harimau yang ada di sana, atau ada yang membahayakan kita kalau kita datang untuk ambil wudu. Ke tempat ambil wudu itu ada sesuatu yang membahayakan nyawanya, termasuk ada orang yang mengancam nyawanya dengan sebab utangnya. Ini misalnya ambil wudu satu tempat, ternyata dia ini perhatikan, rupanya dia ambil wudu ke situ terus, maka aku tunggu dia di sana. Kalau dia jumpa maka dia akan dibunuh. Nah, maka dengan sebab itu dia tahu bahwa mampu dia kerasinya, maka dia nggak perlu datang untuk ambil wudu ke sana. Bagi dia dimaafkan untuk tayamum, karena tidak ada air di tempat lain, yang ada cuma di tempat itu. Nah, kalau ada di tempat lain, ayo di sana. Ini yang jadi masalahnya. Jadi batalnya tayamum dia gara-gara hilangnya manik yang menegahkan dia sampai binasa tadi. Ibaratnya ada binatang buas, ternyata tiba-tiba binatang buas itu pun sudah kita tayamum mau sholatnya, tiba-tiba binatang itu pun bangun sendiri bergigi. Berarti kita bisa ambil wudu karena binatang yang membahayakan
yang membatalkannya jika hilang mane tersebut, sesuatu yang mencegahkan dia itu sebelum dia takbir. Kalau sudah di dalam takbirnya, maka tiada menggugurkan tayamumnya. Ya, maka jika dia sudah di dalam sholatnya hilang manihnya, maka tiada menggugurkan tayamum tersebut. Ya. Nah, ini yang adalah merupakan pembahasan yang perlu untuk kita pahaminya, supaya kenapa? Supaya kita yang mengerjakan tayammum, ya salatnya salat tayammum, ya hilang tayammumnya atau batal tayammumnya dengan asbab 3. Kalau secara tafsiriyah berarti bukan 3. Mana tafsiriyahnya? Berarti ada 7. Kalau secara tafsiriyah, makanya ijmali ada 3. Satu yang membatalkan, apa yang membatalkan wudunya. Kemudian yang kedua murtad. Yang ketiga datang sesuatu yang bisa membatalkan tayamumnya karena zahirnya air sebelum dia takbir. Kalau sudah dia takbir, maka dilanjutkan. Kalau dia sudah masuk ke dalam sholat, maka lanjutkan sholatnya. Cuma atas kaul yang muktamad, sholat tersebut sudah sah. Namun wakilah pendapat yang kedua, sholat dia tidak boleh dirusak, dilanjutkan sholatnya, namun disunnahkan baginya untuk mengqadhakannya. Tapi bukan wajib. Bukan wajib, untuk mengqadhakan sehari. Ini pendapat yang kedua, wakilah pendapat yang kedua, ada sunnah untuk kenapa? Karena hilang manihnya tadi. Walau dia dalam sholat, tapi tidak boleh merusak lagi sholatnya. Sholat tetap dilanjutkan, tetapi sholatnya disunnahkan untuk qadha. Pendapat yang kedua. Pendapat yang pertama tidak perlu lagi, karena sholatnya untuk itu sudah sah. Karena kita sudah berada di dalam sholatnya, maka tidaklah membatalkan tayammumnya. Seperti itu pembahasan yang di dalam kitab Bidayatul Muqtadin tentang pembahasan batalnya tayammum. Secara tafsiriyah ada 7, secara ijmaliyah ada 3. Karena kalau disebut dengan 7 tafsiriyahnya, yang membatalkan wudu ada 5, tambah 2 lagi jadi 7 secara tafsiriyahnya. Tapi secara ijmali 3 saja yang membatalkan tayammum. Inilah pembahasan yang kita bahas pada maghrib yang mulia ini. Mudah-mudahan ini jadi iktibar dan ilmu bagi kita semuanya. Mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari kekeringan, Allah jauhkan kita dari ketiadaan air sampai kita harus tayammum, atau Allah jauhkan kita daripada asbab-asbab yang kita mesti harus tayammum, seperti sakit ataupun ada sesuatu maneh yang tertegak tak bisa kita sampai air ataupun hal-hal yang lain. Kita doakan semoga Allah jauhkan kita daripada musibah tersebut, karena itu adalah merupakan musibah yang besar bagi kita bila sumber airnya tidak ada. Ini adalah merupakan hal yang mesti kita pahami ilmunya. Mudah-mudahan amal yang kita kerjakan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita membahas tentang atau sebelum kita tutup pada malam yang mulia ini, kami beri kesempatan kepada saudara-saudara kami yang ingin bertanya. Kami beri kesempatan. Namun kami bacakan dulu ada satu pertanyaan ini dari jamaah kita masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kami ingin bertanya, apa hukumnya bagi seorang imam yang membaca ayatnya susah? Membaca ayat susah.
Dan bagaimana ya hukumnya membaca ayat di tengah-tengah surat ya, dengan membaca ayat-ayat yang ya, selesai suratnya, apa perbedaannya? Ini perlu untuk kita pahami supaya kita tidak timbul was-was. Ya, di dalam sholat mesti kita harus pahami. Ada di dalam sholat yang pertama rukuk, ada di dalam sholat yang kedua apa, ada di dalam sholat yang ketiga hay'ah. Jadi rukun ada 13, abad secara ijmali ada 2, secara tafsili ada 8. Itu sunat apa? Sementara sunat hay'ah di dalam sholat 600 tempat. Itu di dalam sholat. Itu sunat hay'ah semua. Maka apa fungsi semuanya? Kalau seandainya kita melanggar rukun, itu sholatnya fatal, langsung tak ada sholat. Itu gugur langsung. Bila melanggar salah satu saja daripada rukun yang 13 tadi. Kemudian yang kedua, bila kita melanggar sunat apa, sengaja ataupun dengan lupanya, maka sholatnya itu tetap sah. Cuman sholatnya itu di dalam mazhab Imam Syafi'i, sholatnya itu cacat. Sholat tetap sah, tetapi sholatnya cacat. Nah ini kalau dia meninggalkan apa, sengaja ataupun lupanya. Kemudian yang ketiga, meninggalkan sunat hay'ah atau melanggar sunat hay'ah. Apa konsekuensinya? Di dalam sholat itu tidak ada pengaruh kalau ia melanggar sunat hay'ah. Sholatnya tetap sempurna, sholatnya tetap dapat pahala, cuman dia gugur pahala sunat hay'ahnya saja. Sholat tidak ada kekurangan sama sekali. Itu kalau dia meninggalkan sunat hay'ah. Sunat hay'ah itu sangat banyak, 600 tempat. Mulai daripada cara berdirinya, ujung kaki menghadap ke arah kiblatnya, cara takbirnya, cara rukuknya, semuanya model-model yang di dalam sholat itu adalah sunat hay'ah. Membaca doa iftitah, membaca surah, itu semuanya adalah sunat hay'ah. Andai kata ada orang sesudah baca Fatihah pada rakaat pertama langsung dia rukuk, tidak sah nggak sholatnya? Tetap sah. Nggak dia baca surat sama sekali misalnya, tetap sholatnya itu sah. Cuma kan nggak ada etika namanya itu. Di dalam sholat masa kita ada perintah untuk membacakan surat, ya, walau perintah itu sunnah sekali jadi baca. Seperti demikian. Jadi yang intinya itu tidak membawa pengaruh kepada sholat kalau sunat hay'ah. Jadi membaca surat itu adalah sunat hay'ah. Dia baca sunsang ke, dia baca di mana saja ke, itu tetap sah. Nggak ada masalah dan tidak membawa pengaruh sama sekali kepada sholatnya. Sholat tetap sah dan dapat pahala sama. Nah, cuma perlu untuk dipahami di dalam sholat. Nah, ini pertanyaan yang kedua. Di dalam sholat mana lebih gede pahala? Imam yang membaca surat pendek tapi sempurna ketimbang dia baca surat di tengah-tengah Al-Baqarah atau di ujung surat Al-Kahfi atau di ujung surat Al-Baqarah dia bacanya 2 ayat ujung dari surat Al-Baqarah atau 2 ayat di ujung surat Al-Kahfi atau surat Ar-Rahman di ujungnya atau di tengah-tengahnya atau dia baca hadisnya. Ditanya, mana lebih besar pahalanya? Lebih besar pahala imam membaca surat pendek atau lebih besar pahala dia baca surat di tengah-tengahnya walau panjang dia baca? Mana yang terlebihnya? Dibahas dalam kitab I'anatul Talibin. Lebih besar pahala imam membaca surat pendek walau 3 ayat ketimbang dia baca surat di tengah-tengah Al-Quran walau 10 ayat saja tapi tak habis. Karena kenapa? Ini dibacanya namanya surat tamam, surat sempurna, satu surat ini langsung berani. Maka dihitung satu surat dapat pahalanya. Tapi kalau yang kita baca ininya, sholat tetap sah dan tidak ada pengaruh kepada sholatnya. Misalnya kita baca ini di tengah-tengah surat Al-Kahfi atau di tengah-tengah surat Yasin. Salamun qawlan min rabbir rahim.
dia baca-baca ayat-ayat di tengah-tengah Al-Quran, dia hafiz misalnya, memang enak kita dengar. Tapi di sisi Allah itu yang lebih besar pahala. Lebih besar pahala surat yang pendek, yang sempurna. Kalau ingin dia panjang baca ayatnya, kan ada surat-surat yang panjang, surat Al-Alaq, baca surat Al-Duha, baca surat-surat yang banyak, itu surat-surat yang panjang-panjang. Kan? Maka baca yang itu kalau ingin kita membaca yang panjangnya. Seperti yang demikian pembahasannya, supaya kenapa? Ya, supaya kita tidak jadi was-was. Jadi sekali lagi, sungsang dalam membaca ayat itu tidak ada membawa pengaruh kepada sholatnya. Misalnya di sungsang seperti ini, yang seharusnya dia baca qul a'udzu birabbil falaq, itu dulu, kemudian baru qul a'udzu birabbin nas. Tapi dia baca qul a'udzu birabbin nas dulu, pada rakaat kedua dia baca qul a'udzu birabbil falaq, itu namanya sungsang. Balik arah namanya. Walau balik arah nggak apa-apa, nggak masalah ya. Tetap sah sholatnya dan tidak membawa pengaruh kepada sholat. Karena itu adalah merupakan sunnah hayat dalam sholat. Masuk dalam kategori 600 tempat sunnah hayat. Seperti demikian ya. Kira-kira bisa dipahami ya. Insyaallah hilang was-was kita di dalam sholat kita. Ya. Nah ini kadang-kadang was-was kita. Misalnya ini imam kita membaca surat-surat pendek. Ini tunggu yang jadi imam pun sering tunggu baca surat-surat pendek. Bukan hafiz ya. Bukan hafiz ya. Bukan hafiz itu. Ini kalau seandainya ketua hafiz, mungkin tunggu baca juga di tengah-tengah surat Al-Baqarah. Kalau bacanya dulu terus kan nggak apa-apa. Iya, bukan nggak apa-apa. Lebih bagus kan surah Al-Ikhlas. Bukan yang di belakang pun air. Itulah yang jadi masalah tadi. Hilangkan kalau seandainya kita membaca. Tapi kita kalau di masjid-masjid besar tertentu, ya. Kalau di awal punya dia hapus nih. Dia pertengahan surat Al-Baqarah atau surat Al-Imran, walaupun 20 ayat 10 ayat, kita lebih tambah daripada kulhu dari ya. Ya. Nah, ini baca qul huwallahu ahad terus ini. Ini nampaknya berlangganan dengan surat Al-Ikhlas. 3 bulan aja ditambah. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, qul huwallahu ahad. Ya kan? Nah, maka itu termasuk kita sebagai imam menyenangkan hati jamaah, maka tukar-tukar ayatnya. Sunnah hayat. Menyenangkan hati jamaahnya itu bukan satu bab. Tapi yang tadi kita bahas, apakah ada pengaruh kepada sholatnya kan gitu? Jawabannya kalau untuk sholat nggak ada pengaruh. Tapi menyangkut dengan senang jamaahnya, itu bab yang kedua. Kalau seandainya kita bisa menyenangkan hati jamaah, maka jamaah kita pun akan mahabbah kepada kita, akan merasa senang. Itu Pak Imam kita atau ininya kita kan gitu. Nah, maka menyenangkan hati jamaah itu masuk dalam bab kategori akhlakul karimah. Itu masuk dalam bab yang lain, bab tata cara dengan transaksi kita dengan saudara kita, ikhwanul muslimin wal muslimat. Berarti itu nggak masuk dalam bab sunnah hayat tadi. Enggak masuk dalam ininya. Bab masuk dalam sunnah hayat itu adalah merupakan perkara sholat. Sementara kita menyenangkan hatinya umat, kan itu tidak terkait dengan ininya. Maka bagaimana cara kita untuk menarik hati jamaahnya supaya ininya? Maka kita nggak apa-apa ganti-ganti ayatnya kan gitu. Kita ganti-ganti ayatnya. Jadi pertanyaan ini yang dipertanyakan ini ya apa ada pengaruhnya? Kan kalau dibaca ayat sungsang misalnya. Jadi jawabannya ayat sungsang tidak ada pengaruh kepada sholat. Kalau subuh awal asar itu ya. Insyaallah ya. Kira-kira jelas ya? Ada yang ingin tanya? Ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu sebutnya belum? Belum. 3 menit lagi. Jadi dulu ada pernah kejadian jadi dia sholat id kan, kami itu sholat id. Tapi imamnya itu lupa baca takbir itu sampai 7 kali. Cuma Allahu Akbar langsung Fatihah itu kayak mana? Ya. Udah kami ingatkan udah subhanallah, tapi masih lanjut ya. Nggak boleh. Malah bagi seorang makmum mengingatkan itu imam hukumnya makruh. Karena sunnah hayah itu tidak ada sunnah bagi makmum mengingati imamnya. Baca takbir 7 kali pada rakaat pertama, baca takbir 5 kali pada rakaat yang keduanya, itu hukumnya sunnah hayah, kaifiyah salat hari raya. Ya. Kaifiyahnya. Malah kalau imam sudah bismillahirrahmanirrahim, makmum belakang Subhanallah, satu baris itu subhanallah. Kalau imam balik lagi bismillahirrahmanirrahim, batal salat. Kejadian. Batal salat imam. Kalau imam balik lagi, kenapa? Karena dia sudah berpakaian dengan pakaian yang wajib, Tapi pokok. balik dia ke perkara sunnah, itu batal salatnya. Satu masjid itu batal salat. Masya Allah. Jadi harus lanjut lagi. Lanjut, itu imam jangan latah itu. Imam tidak boleh latah. Makanya imam mesti harus senior. Enggak boleh latah imam. Jangan nanti teriak makmum di belakang. Kalau kita tak pahamnya, ini saya lupa. Ujungnya dia balik lagi, Allahu Akbar. Padahal dia sudah berpakaian dengan pakaian yang wajib, dia baca Fatihah. Enggak boleh lagi balik kepada yang sunnah. Itu hayah, itu kaifiyahnya salat. Rakaat pertama 7 kali, rakaat kedua 5 kali. Kalau sudah dia baca Fatihah, itu tak boleh balik lagi. Sudah gugur. Jadi subhanallah itu mana? Subhanallah itu bukan makruh. Kalau makmumnya subhanallah, dia niat untuk mengingatkan imamnya, dia batal salatnya. Satu kampung gitu. Satu kampung asli. Satu kampung asli. Itu aku nggak ikut nabi. Asli. Nah, ayo, ini soal pintar nih. Tapi macam mana ya? Itu soal pintar. Batal salat itu. Ya, makanya yang sudah masuk kepada berpakaian yang wajib tidak boleh lagi balik kepada yang sunnah. Sama seperti kita sudah baca Bismillahirrahmanirrahim. Ingat kita doa kita belum kita baca. Enggak boleh lagi Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Enggak bisa lagi. Karena tadi kita sudah Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu adalah ayat berbeda, satu ayat daripada Fatihah. Jangan nanti kita Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira. Itu sunnah hayat. Kalau sudah baca bismillah, gugur sunnahnya hayat. Doa iftitah gugur. Baca alhamdulillah juga gugur. Baca basmalah itu adalah ayat berbeda, satu ayat daripada Fatihah. Enggak boleh lagi balik kepada doa iftitah, enggak boleh lagi balik kepada yang tahu alhamdulillah ini karena sudah kita langkah kepada yang wajib. Banyak itu banyak sekali. Allah Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar kabira. Dia baca bismillah tadi. Baca bismillah itu adalah ayat berbeda, satu ayat daripada Saya Fatihah. masuk. Dulu. Itu sangat bahaya. Makanya perlu ilmu di situ. Wajar di akhirat tak boleh masuk surga kalau tak ada ilmu. Harus ngerti pikir. Harus ngerti fikirnya. Makanya wajar nggak boleh masuk surga kalau nggak ada ilmu. Kenapa? Itu batal salatnya. Gimana masuk surga? Ya kira-kira jelas ya. Udah sampai waktu. Udah lewat. Udah, masya Allah. Ini langsung. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ad. Insyaallah pengajian untuk sementara kita liburkan dulu, nanti lebih lepas lebaran insyaallah kalau Allah mengizinkan kita lanjutkan kembali. Wallahu a'lam bishawab wa ilaihi marji wal ma'ad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.